Yesus mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Ferry Suraga, yang tiba-tiba secara mendadak tadi menghubungi saya tadi siang. Saya kaget. Begitu dia WA saya lihat kok HP saya berdering. Lalu saya melihat membuka, tokoh hambanya mengatakan kepada saya, hambanya mohon bisa share firman pada sore ini. Saya teringat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4. Siap sedialah waktu. Kan 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya. Di sini dikatakan firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa. Semenjak hambanya memberitahukan itu kepada saya langsung berdoa, Tuhan, ada apa yang sebenarnya? Saya tidak tahu. Dan firman apa yang harus saya sampaikan? Tuhan ingatkan firman ini. Siap atau tidak siap waktunya. Kita harus siap, apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan kalau diminta untuk menyampaikan firman secara mendadak, kadang-kadang mereka banyak yang tidak siap. Nah, saya belajar dari firman ini selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Setiap saat tanpa suatu apapun, saya pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini. Waktu saya diundang datang di suatu ibadah, begitu saya duduk, saya nggak bawa Alkitab. Saya tidak bawa firman yang ada di dalam Alkitab ini. Saya duduk, atau waktu firman disampaikan, si hostnya langsung katakan, saya persilakan Bapak Pendeta Biji Pulumbaru untuk menyampaikan firman. Waduh, bayangkan Bapak Ibu, saya kalau tidak siap, waduh, apa yang terjadi saya nggak tahu. Tapi Tuhan itu mengajarkan kepada saya untuk selalu merendahkan diri. Baca firman setiap hari, itulah tugas seorang hamba Tuhan. Karena kita nggak tahu waktunya. Kalau Bapak Ibu lihat saat ini, waktu-waktu sekarang ini, coba Bapak Ibu amati apa yang terjadi sekarang. Di mana-mana kemarin hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan ada masa yang sulit yang akan terjadi. Mulai dari bulan ini sampai bulan depan, bahkan sampai bulan Juli, Agustus kemarin itu yang akan terjadi. Kesulitan, ada malapetaka yang akan terjadi. Nah, BMKG itu juga sudah mengumumkan bahwa keadaan cuaca di Indonesia ini tidak baik-baik saja. Jadi diingatkan untuk semua masyarakat untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena saat ini kita sedang mengalami cuaca yang kurang baik. Coba bisa dilihat cuaca kita tiba-tiba panas, tahu hujan terus berhari-hari. Tiba-tiba lihat tanah longsor, banjir di mana-mana. Dan itu yang terjadi saat ini dalam kehidupan manusia. Saya nggak heran, kenapa? Firman Tuhan sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bisa ditampilkan? 2 Timotius 3 ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya membaca, melihat berita, baik itu di YouTube, di Facebook, atau di mana aja di aplikasi handphone, itu saya membaca. Bapak Ibu tahu, tahun 2028 nanti, itu negara Cina itu akan mendirikan rumah di bulan. Bisa dibayangkan apa tujuannya? Coba. Mungkin negara Cina itu sudah lebih canggih dari Amerika. Kan lihat sekarang perkembangan mulai dari masalah digitalisasi sampai apa saja, itu Cina sekarang yang paling menonjol. Nah, saya lihat di berita itu tahun 2028 Cina itu sudah akan membangun perumahan di bulan. Bisa dibayangkan. Ada banyak orang yang nggak pernah dengar tentang masalah ini. Tapi saat saya membaca itu, saya berdoa, Tuhan, apa artinya semua ini? Apa maksud dan tujuannya? Semua itu sudah disiapkan, sudah disetting. Dan Bapak Ibu
Kalau tahu lihat akhir-akhir ini, ada banyak orang kehilangan kasih dalam kehidupan manusia. Karena apa? Orang sudah tidak peduli. Kalau kita baca firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius 3 ini, ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjengkelkan orang, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Coba lihat. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah bicara. Akhir zaman, kehidupan manusia itu semakin bobrok. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus mau disampaikan firman Tuhan di tempat ini pada sore hari ini, tepat di hari Natal ini. Tuhan ingatkan kepada saya, bicaralah masalah kasih. Mari kita masuk di dalam firman. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat lagi. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Firman Tuhan katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya merenungkan firman Tuhan ini tadi siang. Saya bukan seperti kayak pendeta-pendeta biasanya sudah terstruktur ibadah minggu pertama bulan Desember ini, temanya ini, nanti minggu kedua ini temanya ini. Saya tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terus terang, saya belajar dari teologi ini adalah dasar background pendidikan saya, bukan maaf Bapak Ibu ya, bukan saya mau pamer, tidak. Ini hanya kesaksian aja. Background pendidikan saya adalah ekonomi dan hukum. Saya mempunyai pengalaman sebagai lawyer atau pengacara. Tapi Tuhan belokkan rencana saya manusia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya belajar dari firman yang Tuhan ajarkan kepada saya. Karena background pendidikan teologi saya itu dari firman pengajaran kabar mempelai. Dan saya sangat-sangat mendalami dan sangat-sangat mengetahui tentang pelajaran teologi tabernakel. Itu sebabnya ini yang menjadi dasar dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengenal firman, mempelajari firman itu, dan semua apa yang saya baca itu dibukakan satu-satu. Nah, itu sebabnya semenjak saya belajar teologi, Tuhan pimpin saya sampai saat ini. Dan saya tidak pernah mengandalkan pengetahuan, wawasan, atau teknologi tentang teologi yang namanya teologi. Selalu berteori tentang logika aja, bukan dasarnya firman. Makanya disebut teologi. Itu sebabnya ada banyak pendeta-pendeta yang mengandalkan teologi logikanya, bukan belajar dari firman langsung. Itu sebabnya ada banyak pendidikan teologi yang sampai saat ini sangat mudah untuk mencapai gelar sarjana teologi. Karena apa? Itu yang tadi saya katakan. Namanya teologi. Teologi itu singkatan dari apa? Teori logika aja. Jadi yang diandalkan itu teori manusia. Tapi mereka nggak baca firman Tuhan dengan benar, dengan baik untuk mendalami firman itu. Kadang-kadang suka keluar melenceng dari apa yang disampaikan. Nah, saya mau membagikan berkat ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian tentang kasih ini. Saya memberikan judul temanya adalah kasih yang mengadu gerakan hidup yang kekal. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa kenapa kok Tuhan itu mau mereinkarnasi dirinya untuk menjadi manusia, datang ke dalam dunia itu. Kalau kita mengenal, coba kita ingat-ingat, kita amati, kenapa kok Tuhan itu mau datang ke dalam dunia sebagai manusia? Karena satu hal yang menjadi dasar, manusia itu tidak akan pernah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Manusia itu sudah ditentukan untuk mati. Di mana dasarnya? Coba Bapak Ibu lihat telapak tangannya Ibu Bapak. Coba lihat. Lihat.
Di situ ada huruf apa di tangannya Bapak Ibu? M. Apa? Bukan R ya? Apa? M ya? Sama semua ya kan? Bapak Ibu tahu itu artinya apa? Itu artinya apa? Memento mori. Artinya apa? Kamu pasti mati. Saya belajar bergumul tentang firman, dan Tuhan itu ingatkan senantiasa kepada saya. Ingat, sekalipun kau sebagai hamba Tuhan, semua manusia ini pasti mati. Kenapa? Sudah ditentukan di telapak tangan itu. Ada huruf M. Apa mungkin ada yang lain? Huruf M mungkin kan? Ada yang huruf M? Semuanya sama ya? Hah? Ada huruf K? Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, itu dia. Ada yang berbeda. Wah, luar biasa. Makanya saya kadang-kadang kagum. Penciptaan Tuhan terhadap manusia itu luar biasa sempurna. Ada yang katakan amin ya. Berarti nggak ada yang sempurna. Iya. Saya mau katakan kalau ibu baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-27. Di sana Tuhan katakan apa? Aku menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Jadi kenapa kok Allah itu mau turun ke dalam dunia sejak manusia itu memutuskan hubungan dengan Allah, di mana Adam dan Hawa itu berbuat dosa? Itu sebabnya Tuhan katakan, aku menyesal untuk menciptakan segala makhluk hidup di atas muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan memusnahkan semua makhluk hidup pada saat itu, kecuali Nuh dan istri serta anak dan anak mantunya. Hanya 8 orang yang selamat. Kita baca firman. Kenapa? Karena dilihat oleh Tuhan, manusia itu selalu menciptakan kejahatan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya tema pada sore hari ini tentang kasih. Tidak sembarangan, tidak ketepatan saya untuk memberikan tema ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seandainya kalau hambanya Pendeta Ferry Suraga Apian tidak menghubungi saya, mungkin firman Tuhan ini tidak akan disampaikan pada sore hari tentang kasih. Nah, Tuhan mau kepada kita semua umat Tuhan di tempat ini, siapapun engkau, Tuhan mau supaya milikilah kasih itu. Kenapa ada banyak orang menganggap remeh tentang kasih? Contohnya ada lihat kayak suami istri, waktu masih pacaran, sayang hati-hati jalannya, di depan ada batu. Begitu jadi suami istri, istrinya kesandung batu. Matamu di mana? Nggak lihat itu batu segitu besarnya. Kadang-kadang saya jadi bingung. Bapak Ibu, ini kesaksian. Ada seorang pengusaha besar. Mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin kenal, tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Dia dulu seorang pengusaha yang luar biasa besar. Di Indonesia ini dia paling terkenal. Satu waktu dia kena masalah tentang kasus BLBI. Dan namanya itu tercatat paling di atas nomor 1 untuk dieksekusi, ditangkap dan akan dihukum. Tahu nggak hukumannya itu? Hukumannya berat, yaitu hukuman mati. Dan orang ini belum mengenal Tuhan pada saat itu. Dia menangis, minta tolong, berusaha kesana kemari cari link-link yang untuk bisa, istilahnya hukumannya itu bisa diringankan atau bisa dirubah dari eksekusi mati untuk menjadi eksekusi mungkin 15 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun gitu. Tetapi dia nggak bisa. Setelah dia berdoa, dia sujud, dia belum mengenal pribadi Yesus, dia belum mengenal kebenaran. Dia berlutut, dia minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan bagaimana tentang dihadapkannya dengan eksekusi yang akan dilakukan. Setelah dia berdoa, dia sadar bahwa dia seorang pengusaha yang tidak pernah mau mengenal kebenaran dan tidak pernah mau mengenal tentang apa itu artinya kasih. Bapak Ibu tahu, dia mempunyai anak 5 kalau nggak salah. Saya nggak begitu jelas tentang kehidupan rumah tangganya. Semenjak dia menjadi pengusaha yang sukses, yang kaya raya, dia punya banyak perusahaan tentang perumahan di Indonesia ini. Kontraktornya juga terkenal di Indonesia ini, di Jakarta ini banyak di pinggir-pinggir jalan.
selalu terpampang nama perusahaannya dia. Suatu saat istrinya tuh melihat keadaan itu, setiap hari istrinya tuh berlutut di pinggir tempat tidur itu, di mana ruangan kamarnya itu tersendiri. Begitu dia pulang, lihat istrinya tuh berlutut di tempat tidur ini. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh orang ini? Itu istrinya, karena dia mungkin sudah stres dengan ancaman hukuman yang akan dia lakukan, itu istrinya lagi berlutut berdoa, ditendang. Bisa dibayangkan. Waduh, kalau saya lihat saat itu ada di situ, wah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena saya paling tidak suka lihat seorang laki-laki itu kasar terhadap perempuan. Terus terang, saya orang yang paling tidak suka. Dari mulai dulu saya jadi lawyer, dari pengacara, saya lihat di tengah jalan ada laki-laki yang pukul wanita, saya turun, saya kejar itu orang itu. Saya hajar ini, istri saya masih ada di sini. Ada satu kejadian di waktu itu kita masih tinggal di Cawang. Pas di bawah jembatan Cawang itu di pinggir sebelah kanan itu saya naik mikrolet dari Kampung Melayu sama istri saya mau menuju ke rumah. Saya lihat itu ada laki-laki itu dia pukulin seorang wanita di pinggir jalan itu. Orang semua tidak ada yang peduli. Saya berhentikan mikrolet yang saya tumpangi sama istri saya turun, saya kejar itu orang itu dan saya hajar di situ. Polisi datang. Terus polisi tanya, kenapa Pak? Nggak tahu nih orang ini, saya nggak kenal, saya nggak tahu. Terus saya tanya, ini apanya? Saya tanya sama wanitanya, suami saya Pak. Hah? Suami kamu? Terus saya tanya sama suaminya, oh kenapa kamu pukul istri kamu seperti kayak kamu hajar binatang? Wah saya kaget. Terus saya bilang sama polisinya, coba tolong ini, bagaimana nih urusannya kayak gini? Itu istrinya itu babak belur. Saya kadang-kadang melihat ini manusia ini luar biasa. Waktu masih pacaran aja, masih mengenal sayang-sayangan. Tapi begitu jadi suami istri, waduh, kasar, tidak tahu aturan, berbuat semau-maunya. Tapi abis itu damai lagi. Kadang-kadang saya bingung kan, sampai bisa punya anak lebih dari 3 orang. Itu yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Tiap hari pekerjaannya baku hantam, pukul-pukulan, caci makian, tapi punya anak itu sampai 3, kadang-kadang ada sampai 5. Saya kadang-kadang bingung, ini manusia apa nih kayak begini? Di satu sisi kasar terhadap istrinya juga kasar terhadap suaminya, saling mencaci maki, tapi anak itu beruntun terus, jadi terus itu anak itu. Saya jadi bingung, nggak tahu kok bisa jadi seperti itu, nggak tahu sifat apa yang ada dalam kehidupan manusia. Nah itu sebabnya lewat kehidupan yang judul temanya ini adalah kasih yang menganugerahkan hidup kekal. Berbicara tentang kasih ini ada beberapa hal yang harus kita amati ya. Saya akan memberikan beberapa hal tentang kasih ini karena saya nggak tahu berapa lama ini hambanya waktunya ini. Soalnya kalau tidak dikasih batas waktu sampai besok tidak selesai nih firmannya. Kalau mau bahas firman Tuhan, waduh luar biasa. Nah mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, berbicara tentang kasih, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, ya. Firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuhan mau supaya hidup kita ini harus memiliki kasih. Apapun yang kita lakukan, kadang-kadang kita punya iman yang begitu luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar ada suatu kesaksian, ada seorang anak manusia, karena imannya begitu luar biasa, begitu dahsyat, dia berdoa supaya apa yang ada di dalam firman Tuhan itu, misalnya gunung ini bisa pindah beranjak ke tempat lain, itu terjadi. Saking luar biasa imannya. Tapi firman Tuhan jelas katakan di sini, iman, pengharapan, apa yang dia imani, apa yang diharapkan itu terjadi. Tapi kalau tidak memiliki kasih, lihat apa yang terjadi. Tuhan mau supaya kita pun memiliki kasih dalam hidup ini.
Dia sendiri sebagai Allah, dia merelakan dirinya untuk direndahkan serendah-rendahnya. Hanya untuk apa? Untuk karena dia itu sentralisasinya kasih dalam hidupnya. Makanya dia mereinkarnasikan dirinya untuk menjadi manusia. Supaya apa? Dia maha tahu sifat manusia itu kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri, nggak percaya. Makanya Tuhan itu mereinkarnasikan dirinya untuk menjadi manusia. Supaya saat dia menjadi manusia, manusia itu dapat melihat, oh ini loh Allah, oh seperti ini ya. Ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya. Dia mempunyai rambut juga. Kadang-kadang manusia punya pemikiran itu kan aneh-aneh. Masa Allah seperti itu? Bapak Ibu coba lihat sekarang. Ada banyak argumen-argumen yang dilakukan oleh manusia untuk mengkonter kepercayaan kehidupan orang Kristen saat ini. Saya pernah baca di YouTube, saya pernah dengar di YouTube, ada seorang follower, dia mengkonter seorang anak Tuhan, mungkin kita kenal semua, yang bernama Adis TV. Itu dikatakan kepada follower ini, dia bilang gini, kok Tuhanmu tuh rambutnya gondrong? Bisa dibayangkan. Ada berbagai macam hal yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada. Kalau mereka tuh mau istilahnya mengkonter dengan kebenaran yang kita miliki, iman kita. Tapi ya, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang menghina Tuhan kita, ada orang-orang yang menyepelekan Tuhan kita nggak usah emosi. Bapak Ibu lihat sekarang di YouTube, di Facebook sudah beredar kemana-mana. Kan sudah dicanangkan. Tanggal 25 Desember ini ditetapkan hari. Wah, luar biasa nih jemaat Tuhan ini. Bisa tahu ya. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak hamba Tuhan juga emosi. Dan kadang-kadang saya bilang, kok sebagai hamba Tuhan kok bisa ngapain mau emosi? Untuk apa kita ini mau emosi, mau marah? Hanya karena disebutkan tanggal 25 ini sudah ditetapkan sebagai hari itu yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Kadang-kadang di benak saya, pikiran saya berpikir, lo ngapain kita mau susah-susah emosi? Kan itu nanti Tuhan yang berencana. Kita tinggal serahkan aja sama dia. Kenapa? Kita nggak ada kasih dalam diri kita. Makanya kita tersinggung sedikit marah. Mungkin salah dengar sedikit tersinggung, ngambek. Ada banyak anak Tuhan yang hamba Tuhan saat ini hanya karena perkataan yang tidak sesuai dengan keinginannya jadi tersinggung. Nah terus gimana? Engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai umat Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan sudah berkorban berdiri di atas kayu salib. Dia mati di sana hanya untuk menebus kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kadang-kadang kita manusia ini salah persepsi. Coba lihat sekarang, coba Bapak Ibu perhatikan. Saya setiap jalan kemana-mana, saya lihati, saya amati, saya perhatikan. Ini orang Kristen apa bukan? Begitu saya dekati, saya lihat, saya dengar, orang Kristen. Di mana saya bisa tahu? Dia pakai kalung salib. Tapi, mohon maaf ini, hanya sebagai contoh. Dan ini terjadi. Dia pakai kalung salib. Dia ke suatu toko buah, dia tanya, ini berapa sekilo? Jeruk Medan itu. Orang yang keduanya bilang 40.000. Mahal amat. Dia bilang gitu. Boleh nggak tawar? Ya silakan Pak. 10.000 boleh nggak sekilo? Bisa dibayarkan. Dia tawar 10.000 1 kilo. Harganya 40.000 yang ditawarkan sama penjual. Padahal saya cek di pasar induk paling murah itu jeruk Medan itu sekilo itu paling murah 20.000. Dia tawar 10.000. Lalu dia katakan lagi, mahal amat. Si pembelinya juga nggak kalah juga. Emang bapak gua yang punya pabrik jeruk. Coba bisa dibayangkan. Di mana kita bisa jadi saksi? Padahal Tuhan katakan hendak langkau menjadi pelita. Di mana kau berada hendak langkau menjadi garam dunia. Nah, terus bagaimana kita menjadi saksi? Bisa menjadi berkat.
kalau hidup kita seperti kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak menyadari hidup kita ini. Harusnya coba setiap kita jalan kemana kita berada, minta sama Tuhan, tutup buku saya dengan Tuhan kuasa jalan Tuhan. Kendalikan bibir dan mulut saya, mata saya, telinga saya, audible saya, supaya jangan berbuat dosa. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenungkan firman, kalau hanya biasa-biasa saja, tapi Bapak Ibu tidak betul-betul sungguh-sungguh baca firman, saya yakin, saya mau sampaikan, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 18, orang benar saja tidak bisa selamat. Apalagi cuma kita jemaat Tuhan yang hidupnya biasa-biasa saja. Tiap hari Minggu hanya suatu tradisi datang ibadah supaya orang tahu ini hari Minggu saya mesti ibadah karena saya orang Kristen, orang percaya pada Tuhan. Tapi mana perbuatan kita? Sebetulnya kalau kita memahami firman Tuhan ajarkan kepada kita, ini yang harus kita miliki. Terutama itu kasih. Nah kita lihat sekarang. Hal yang kedua, boleh ditampilkan? Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, nah ini bernubuat. Ada banyak kan sekarang hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, yang katanya yang saya dengar, oh saya disuruh Tuhan untuk mengatakan ini begini-begini. Kadang-kadang saya bingung, kapan Tuhan bicara ya? Kok cuma dia sendiri yang kasih tahu yang lain, kok enggak? Mungkin ada istrinya di situ, atau mungkin ada keluarganya di situ. Kalau memang Tuhan mau bicara sama dia, kan pasti di situ ada saksi. Karena firman Tuhan juga katakan, minimal ada 2 orang saksi, bukan cuma dihukum. Kalau dihukum juga sudah jelas. Untuk mendakwa seseorang untuk masuk dalam kasus pidana, minimal harus ada 2 orang saksi. Walaupun itu diperbuat oleh si A misalnya. Tapi kalau tidak ada saksi, polisi tidak bisa tahan, polisi tidak bisa nuntut. Masalah seperti kayak kita ini. Kadang-kadang kita terlalu gampang mengatakan, Tuhan suruh saya untuk menyampaikan ini. Hati-hati ya, kamu jangan lewat ke situ, ke Cibubur. Di situ nanti ada begal, di situ nanti ada begal, ada perampok. Jadi kamu jangan lewat situ. Karena sebelumnya tidak ada apa-apa. Begitu tanya, kenapa kok ngomong itu? Tuhan yang suruh saya. Saya jadi bingung. Oh sampai seperti itu gitu. Makanya saya sangat berhati-hati kalau menyampaikan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman, itu kan berarti kita sudah salah di hadapan Tuhan. Nah saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah kasih itu. Kenapa? Hal yang kedua tentang kasih ini, di sini dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bayangkan, boleh memiliki iman yang sempurna. Tapi lihat, di sini dikatakan apa? Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tadi saya sudah katakan, ada kejadian yang terjadi. Ada seorang yang sungguh-sungguh berdoa untuk gunung itu pindah. Gunung itu pindah. Nah itu iman yang sempurna itu. Tapi di sini dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tuh. Jadi firman Tuhan katakan, seberapa besar iman kita, seberapa kuat iman kita, seberapa banyak pengetahuan kita, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Nah, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu seorang hamba Tuhan khotbah di sini tentang SOP, itu kan standar operasi pekerjaan. Nah kemarin hambanya di sini khotbah tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, saya juga nggak tahu kenapa tentang kasih ini disuruh sampaikan di sini. Kalau bukan ada rencana Tuhan, tidak mungkin ini saya sampaikan tentang kasih. Itu sebabnya, ayo kita sama-sama ingat bahwa hidup kita ini singkat, Bapak Ibu. Bayangkan ya, saya punya teman, seorang pendeta. Cacat seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ngobrol dengan teman-temannya. Lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang, begitu jatuh, dibawa ke rumah sakit, tetes. Selesai.
Dia seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya buat saya kepada jemaat di tempat ini yang Tuhan kasih, kira-kira menurut Bapak Ibu kemana dia akan pergi jiwanya? Saya tidak mau menghakimi, tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, pasti kita bisa tahu kemana dia harus pergi. Karena ingat ya, setiap manusia yang mengalami kematian ada dua hal, yaitu jiwanya terputus dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Yang kedua, putus hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, dia masuk ke wilayah area dua daerah. Yang pertama di Hades, yang kedua di Firdaus. Itu firman Tuhan yang katakan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan waktu, saya akan ungkapkan tentang kematian. Sudah beberapa kali saya bergumul, tapi kayaknya belum waktunya untuk disampaikan ini. Makanya saya berdoa. Karena apa? Kalau manusia itu tahu kemana dia harus pergi, dia akan kuasai tentang kasih. Makanya Tuhan sudah curahkan berkatnya tentang kasih. Dia rela mati di atas kayu salib. Kenapa? Kasihnya Tuhan itu kasihnya Allah, kasihnya Yesus yang dia serahkan untuk manusia ini supaya terselamatkan. Injil Matius 28 di sana dikatakan, sebelum Yesus naik ke surga, beritakanlah firman ke seluruh pelosok penjuru muka bumi ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah sekarang pertanyaannya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, pernah kan Bapak Ibu misalkan naik busway, tiba-tiba Bapak duduk di sebelah, atau Ibu duduk di sebelah kiri, di sebelah kanannya Bapak Ibu ada orang yang Bapak tidak kenal, sebelah kiri orang yang Bapak Ibu tidak kenal. Pernah nggak Ibu ngomong, "Shalom Pak," atau "Shalom Bu, mau kemana Bapak atau Ibu?" "Oh saya mau ke Blok M." "Oh iya." Pernah nggak ngomong, "Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu"? Pernah nggak ngomong gitu? Saya yakin nggak ada yang pernah itu. Kenapa? Saya alami. Begitu duduk, lihat di sebelah kanan seorang bapak yang sudah lansia, sebelah kiri ibu-ibu yang pakai kerudungan. Saya diingatkan terus, ada suara ngomong apa Tuhan? Ngomong. Apa yang mesti saya ngomong? Ya ngomong aja. Wah, saya jadi bingung. Saya berdoa, bergumul. Bus ini mau tujuannya ke Kampung Melayu. Waduh, kira-kira sudah 500 meter lagi sudah mau nyampe. Wah, dia baru teringat, oh iya, saya langsung "Shalom Ibu, mau kemana Ibu?" "Mau ke Kampung Melayu." "Oh sama ya, hati-hati di jalan Bu ya, Tuhan Yesus menyertai Ibu, memberkati Ibu." Selesai. Saya ngomong tentang Yesus. Di sebelah kiri saya seorang bapak. "Bapak mau kemana?" "Saya mau menuju ke Kampung Rambutan, tapi saya turun dari Kampung Melayu, saya akan naik bus." Saya katakan, "Shalom Bapak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya. Percaya sama Tuhan Yesus, pasti Bapak diselamatkan." Selesai. Saya turun dari bus itu rasanya lega banget. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, kalau naik bus, naik busway atau naik kendaraan umum, coba perhatikan. Saya itu paling sering untuk memperhatikan orang. Nggak tahu kenapa. Karena saya ini menjadi satu kesaksian. Makanya kalau kita nggak memiliki kasih dalam hidup ini, akan sulit sekali. Yang saya katakan, firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Hendaklah engkau kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk untuk melihat Allah, melihat Tuhan Yesus saja, nggak akan mungkin bisa. Coba renungkan itu. Saya nggak nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Saya yakin Natal ini Tuhan punya tujuan, yaitu supaya kita memiliki sama seperti Dia yang mau rela berkorban. Kenapa? Kasihnya itu sempurna dalam dirinya. Kalau dia tidak memiliki kasih yang sempurna, tidak mungkin dia Allah. Bayangkan, dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, tidak pernah itu dia balas. Jangankan balas, keluar ucapan dari mulutnya aja nggak ada. Coba Bapak Ibu kalau nonton The Passion itu, waduh, saya sampai nggak kuat nonton itu. Betapa siksaan itu luar biasa.
Lah kita nih kadang-kadang diomongin orang aja tersinggung, wah sudah emosi bisa ambil parang. Iya kan? Banyak kejadian. Bapak Ibu lihat beberapa waktu yang lalu di Kalibata, beberapa hari yang lalu, itu 6 orang anggota polisi naik motor. Motor yang dipakai itu ternyata motor tunggakan, maksudnya sudah tertunggak cicilannya. Atau berapa bulan. Diikuti sama Matel. Bapak Ibu tahu Matel singkatan dari apa? Nah, wah luar biasa nih Bapak Ibu. Sampai tahu lah hal-hal seperti kayak gitu. Diikuti sama Matel. Matel ini nggak ngerti juga, nggak tahu kalau itu yang bawa motor itu seorang anggota polisi ya, salah. Begitu dihadang terjadi argumen-argumen. Wah inilah itulah apalah segala macam. Oh ini mana aku ini langsung dihajar. Begitu dihajar, dia nggak tahu kalau yang dihajar ini seorang reserse, temannya lihat. Wah langsung didatangi, dihajar habis-habisan. Mati 2 orang mati di situ. Apa yang terjadi? Itu warung-warung yang di situ yang di depan makam pahlawan itu, wah dihancuri semua tuh. Wah kasihan juga ya. Itu lihat. Padahal kalau Bapak Ibu lihat, tahu, sahabat-sahabat, inilah orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi begini caranya, sudah salah, nggak mau terima, nuntut lagi ke polisi, bisa dibayarkan. Sampai kemarin 2 hari yang lalu ada kejadian, ada seseorang yang mengendarai kendaraan nabrak seseorang. Orang yang ditabrak ini terlempar, tapi tidak terjadi apa-apa, luka pun enggak. Bisa dibayangkan, yang ditabrak sekarang sudah masuk hukuman, sudah ditahan di polisi. Mau jadi apa negara kita itu kayak gitu? Orang ini ditabrak, bukan dia nabrak, orang ini ditabrak. Yang nabrak kebetulan mati, keluarganya nuntut, masuk nih orang ini dibuih. Bisa dibayangkan negara kita mau jadi apa kalau kayak begini. Padahal yang nabrak itu nabrak orang ini yang ditabrak selamat, tidak terjadi luka sedikit pun, bahkan sehat. Begitu dia turun dari kendaraannya, tahu yang nabrak dia itu meninggal dunia di tempat. Keluarganya nggak terima. Bisa dibayangkan ya kejadian saat ini seperti kayak gitu. Nah kita ini harusnya bersungguh-sungguh dalam hidup ini, jangan main-main. Kadang-kadang saya sedih kalau lihat orang Kristen itu leha-leha, santai-santai, biasalah. Yang penting tiap hari Minggu datang ibadah. Kan orang tahu kalau kita datang beribadah. Tapi setiap datang ke gereja, mendengarkan firman itu kayaknya ngantuk, malas. Ya, udahlah, paling itu juga yang disampaikan. Tapi kita nggak tahu. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Di dalam ibadah, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ada 3 perkara yang Tuhan sediakan berkat buat kita. Keluaran 25 ayat Keluaran 23 ayat 25. Tuhan katakan, aku menyediakan roti makananmu. Itu bicara apa? Kebutuhan kita. Yang kedua Tuhan katakan, aku memberi air minumanmu. Bicara apa? Hidup. Air hidup itu ada pribadi Allah, pribadi Tuhan. Yang ketiga, aku menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Itu jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia dan taat untuk rajin ibadah. Tapi kadang-kadang kita santai-santai aja. Itu kan omongan Pak Pendeta. Tapi kalau saya sih beda lagi, nggak mungkin lah. Apa yang terjadi? Banyak sekarang umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan kena sakit penyakit. Saya bukan mengutuki ya, saya bukan istilahnya menghakimi, enggak. Kenapa? Coba kita introspeksi diri. Sebetulnya kita itu harusnya selalu sehat. Mohon maaf, saya bukan mau menyombongkan diri. Saya masuk ke Jakarta ini dari tahun 75. Saya Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Kenapa? Untuk ikuti kejuaraan sepak bola, untuk ikuti kejuaraan karate, untuk ikuti atletik, sampai memiliki prestasi sebagai juara nasional. Bukan suatu kesombongan, karena itu yang saya dapatkan karunia dari Allah. Tapi apa? Semuanya sia-sia. Makanya saya belajar semenjak menjadi hamba Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong kami ini manusia Tuhan masih hidup dalam dunia. Begitu melangkah keluar,
satu langkah keluar dari rumah, udah banyak hal-hal yang harus kita alami. Mata ini, telinga ini, mulut ini 3 organ tubuh manusia yang paling dominan untuk melakukan dosa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mata ini kadang-kadang melihat segala sesuatu langsung negatif. Apa enggak dosa itu? Telinga ini mendengar selentingan omongan orang langsung percaya. Padahal kita nggak lihat, kita nggak alami. Tapi karena orang ngomong sama kita, kita langsung percaya. Oh iya, oh benar, itu pendeta itu penipu. Oh benar, pendeta itu berzina. Oh benar, itu pendeta itu ngambil barang orang. Padahal kita nggak lihat, kita nggak tahu. Tapi kita langsung menjudge orang itu. Hanya kenapa? Audible kita ini nggak peka untuk mendengar yang baik. Nah, mulut ini yang ketiga yang paling dominan ini. Suka ngomongin orang, fitnah orang, ngata-ngatain orang, caci maki orang, nipu orang. Jangankan orang lain, istrinya sendiri ditipu, suaminya sendiri dibohongi juga, dua-duanya kena juga. Lalu bagaimana kita mau hidup dengan baik? Nih firman Tuhan katakan, milikilah kasih dalam hidup ini kalau kita mau jadi baik. Kenapa? Saya belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Maliaki, dari kitab Injil Matius sampai Wahyu. Itu begitu saya baca, saya pahami berkali-kali semuanya itu kalau dirangkum hanya satu kata firman itu ada, yaitu apa? Kasih. Baru saya tahu. Kenapa? Bolak-balik saya baca firman itu, bolak-balik. Habis Wahyu kembali lagi kitab Kejadian, saya baca lagi sampai Wahyu habis, baca lagi. Saya renungkan, saya amati, saya pelajari. Cuma satu kata ini tentang kasih. Kenapa saya katakan itu? Karena Yesus sudah turun dari manusia hanya untuk mengasihi manusia. Kalau dia nggak turun dari manusia, tidak ada manusia yang bisa selamat. Mungkin hanya Elia sama Nabi siapa? Ada 2 nabi yang naik ke surga dengan tubuh jasmani. Selain itu nggak ada manusia yang naik ke atas dengan tubuh jasmani. Itu yang harus kita pelajari. Nah yang berikutnya, ini tadi yang kedua, yang ketiga, kita lihat dari 1 Petrus 4 ayat 8. Situ dikatakan, tetapi yang terutama nih firman Tuhan ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita tidak memiliki kasih, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Bagaimana kita mengasihi orang lain? Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Ini istri saya, saksinya. 2 hari yang lalu, saya pernah kelas dengan seorang hamba Tuhan. Dan kebetulan saya bergabung di sinode atau gereja tersebut. Karena saya diajak oleh almarhum pendeta ini yang sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Saya dikenalkan di suatu sinode gereja, saya masuk di situ, bergabung di situ. Tiba-tiba ketua sinodenya masih muda, umurnya masih sekitar 38 tahun, sangat muda, dan dia juga cerdas. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang dia lakukan terhadap saya. Saya mengambil keputusan untuk keluar dari sinode tersebut. Dan saya sudah mengajukan pengunduran diri per tanggal 14 kemarin, 2 minggu yang lalu. Kenapa? Ada ketidakbenaran di dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Yang padahal dia kalau mau dilihat dia sebagai ketua sinode, tapi dia mengambil suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Lalu saya keluar. Mulai dari saat itu kita ini daging manusia. Saya akui pada saat saya melihat kejadian itu yang dia lakukan, hati saya menunggu. Seorang hamba Tuhan kok seperti ini? Kok begitu luar biasa perbuatannya? Tapi kok tidak pernah terjadi sesuatu hal. Temannya dia yang bawa saya kenalkan dia, tidak ada berita, tidak ada kabar apa-apa, tiba-tiba tewas. Di situ saya melihat Tuhan itu luar biasa. Kasihnya Tuhan itu luar biasa.
Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu bukan memilih-milih orang untuk mati itu dibinasakan. Tapi kalau kita sendiri nggak tahu diri, ya kita nanti akan mengalami semuanya itu. Begitu saya berdoa, rasanya berat daging ini, tapi saya paksakan diri Tuhan, saya mengampuni dia, saya melepaskan pengampunan, berkati dia. Saya berdoa, kira-kira 2 minggu berturut-turut itu saya berdoa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 2 hari yang lalu dia telepon saya, tapi nggak ada namanya, nomor HP-nya juga saya nggak kenal, tapi logonya tuh Garuda. Waduh, saya mau jawab, khawatir siapa yang telepon, saya nggak kenal. Foto begitu saya jawab, Shalom, langsung dia ketawa. Ya Pendeta Yance, saya ini begini. Aduh, saya minta maaf Pendeta Yance, saya telah berbuat salah terhadap Pendeta Yance. Saya kaget. Itu loh ya. Kalau kita mau hidup baik di hadapan Tuhan, semua musuh-musuh kita itu diperdamaikan oleh Allah. Saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karena apa? Tuhan ajarkan ini tentang kasih. Kalau kita memiliki kasih, lihat, Tuhan itu selalu bela kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan lindungi. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi kita, untuk mengamati kita. Kenapa? Tuhan ajarkan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah kalau kita merasa kita sudah suci, ya nggak perlu kasih. Tapi sekarang saya mau tanya, adakah di sini manusia yang nggak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Berarti kita semua berbuat dosa ya? Tuhan ini, Tuhan katakan. Tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Bapak Ibu tahu, firman Tuhan ini siapa yang tulis? Petrus. Kita tahu Petrus berapa kali dia menyangkal Tuhan? 3 kali. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 1 kali. 2 kali Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus langsung katakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus langsung sedih, dia menangis. Tuhan, engkau tahu hatiku. Langsung Tuhan katakan, gembalakanlah dombaku. Artinya apa? Dan ketiga pertanyaan itu saya pelajari, Tuhan itu bicara tentang apa? Dengan bicara tentang kasih kepada Petrus. Yang pertama Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu bicara tentang kasih apa? Filio. Tuhan kasih tahu kepada Petrus, engkau punya kasih, tapi kasihmu adalah filio. Kenapa? Engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi aku. Petrus sadar, dia terima. Yang kedua Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua itu Tuhan pertanyakan kepada Petrus tentang apa? Tentang kasih juga. Kasih apa? Kedagingan dalam kehidupan Petrus. Tuhan masih desak dia terus untuk Tuhan mau tanyakan tentang kasihnya yang sungguh-sungguh. Baru yang ketiga Tuhan tanyakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Tuhan baru clear, baru Tuhan klop. Kenapa Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu hatiku. Lihat, Petrus mengakui Tuhan itu mengetahui hatinya, bahwa hatinya itu sebetulnya dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, menyangkal Tuhan 3 kali. Nah di sini baru Tuhan connect dengan Petrus. Kenapa? Yang dia sampaikan tentang apakah engkau mengasihi aku, itu baru Tuhan lihat kasihnya benar-benar kasih agape yang Petrus berikan untuk Tuhan. Baru Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Mu, jadi apa hidup kita ini? Kita ini manusia daging. Yang keempat, kita lihat 1 Korintus 13 ayat 8. Kenapa kok kita harus memiliki kasih? Di sini lihat, katakan,
kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Artinya apa? Kasih itu kekal. Kenapa kok kekal? Siapa kasih itu? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Makanya Yesus itu ajarkan kepada kita, milikilah kasih dalam diri kita. Siapapun engkau, tua, muda, remaja, pemuda, saya juga katakan kepada kaum muda, selama engkau masih mempunyai orang tua, ingat, saya merenungkan firman Tuhan tadi malam. Saya terbayang dengan almarhum papi saya sama mami saya. Dulu saya itu nakal waktu masih remaja. Itu papi saya kalau hajar saya, Bapak Ibu pernah lihat seorang tentara itu dia punya namanya couple ring di sini kalau seorang tentara. Dulu itu couple ringnya itu ada kuningan-kuningan di sabuknya itu yang lebar segini. Itu saya kalau dihajar pakai couple ring itu sampai kaki saya ini luka-luka semua, sampai berdarah-darah semua. Hati saya itu rasanya jengkel banget, dendam banget sama papi saya. Tapi suatu saat sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Waktu saya ujian terakhir di SMA, karena saya mendapatkan beasiswa, saya nggak punya biaya. Nggak punya biaya, papi saya bilang, papi saya kepada saya, Bu, tapi nggak ada uang mau antar kau untuk ujian terakhir. Tapi papi akan antar kau sampai di sekolah. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dilakukan? Ada sepeda di rumah, itu sepeda zaman dulu itu. Dia bilang sama saya, ayo papi antar naik sepeda ya. Di situ saya langsung nggak bisa lupa sampai sekarang. Saya kalau ingat itulah Bapak ya. Saya renungkan Bapak kita itu di surga. Dia tuh perhatikan anaknya mulai dari kita lahir. Dia perhatikan kita, dia rawat kita. Segala kebutuhan yang kita butuhkan dia beri untuk kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak itu tidak pernah merasakan untuk memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita ngomong satu kata, kita kadang-kadang sudah 10 kata. Di situ hati saya terluka. Saya bilang, tapi biar saya jalan kaki aja ke sekolah. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 kilo dari rumah. Tapi papi saya bilang, tidak, pakaian dinas Bapak Ibu. Dia antar saya ujian. Begitu saya mau masuk ke ruangan ujian, saya lihat papi saya. Dia duduk jongkok begini, terus dia lap sepedanya itu. Saya kalau ingat itu, nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Saya teringat bagaimana Bapak itu Allah kita. Dia tuh sangat perhatikan. Dia nggak mau lihat manusia itu binasa dengan segala kekurangan kita. Makanya dia datang ke dalam dunia ini untuk mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat, pilihannya umat yang sudah disebut, kita nggak pernah sekali menghargai dia. Bahkan kita acuh-acuh saat kita mendengar firman, kita cuek, kita anggap biasa itu firman. Coba Bapak Ibu, ingatlah saat orang tua kita, kalau kita lakukan segala sesuatu yang melawan kehendaknya, bagaimana orang tua kita tidak sakit hati, tidak kecewa. Demikian juga Bapak. Bapak itu sangat sayang kepada kita, tapi kalau kita cuek, acuh tak acuh terhadap dia, lagi bagaimana Tuhan memberkati kita? Saya mengalami seorang bapak, saya punya anak cuma 1. Bagaimana saya melihat merawat anak saya itu? Semenjak dia lahir dari kandungan ibunya, ini istri saya, tidak ada kata-kata yang keluar kasar terhadap anak saya. Saya belajar karena saya ingat itu. Tidak ada kata-kata kasar keluar dari mulut saya terhadap anak saya. Makanya saya salut melihat hambanya di tempat ini dengan Ibu Gembala yang memiliki 4 orang anak laki-laki. Saya kadang-kadang merenungkan luar biasa. Saya belum pernah lihat hambanya ini marah sama anak-anaknya. Saya belum pernah lihat istrinya, Ibu Gembala ini marah terhadap anaknya. Tapi nggak tahu kalau di belakang saya.
Mungkin beda kan? Iya. Tapi di depan saya selalu kebaikan itu yang ditontonkan, diperlihatkan. Saya selalu. Kenapa? Itu sebetulnya yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita punya kasih, maka semua itu akan dapat diselesaikan. Firman Tuhan dari katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, kalau kita banyak dosa terus kita cuek-cuek aja, nggak memiliki kasih, ya sudah. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi saya mengambil satu kesimpulan dari akhir firman Tuhan ini adalah milikilah kasih dalam hidup kita, supaya nanti kasih itu yang akan menggerakkan kita, mengaktifkan kita untuk berbuat sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul tentang kasih. malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Kau sudah melawat setiap hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berikan kekayaan Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan yang lebih lagi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Juga saudara. Baik saudara, kita akan berikan persembahan kita yang kedua saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Saya minta untuk Tante Syana berdoa untuk persembahan kita. Surga, Bapak Tante dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di hari mata ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan melalui persembahan kami. Berapapun itu kami percaya Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita,
kami akan memberikan dengan sukarela ya Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan Tuhan. Memberkati yang sudah melayani dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Joy to the berkati. Saya mengundang ke Ibu Gembala pengumuman dari gereja. Shalom Bu Gembala. Puji Tuhan, biasanya kalau saya mulai naik begitu sudah dapat sweet-sweetan dari Pak Jong. Saya dari tadi menantikan domen. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kasih itu segala-galanya. Bahkan ketika segala sesuatunya, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Semakin diberkati dalam rumah tangga bersama Tante Debbie. Selamat ulang tahun ya kemarin, dan juga Mama Riki juga yang ulang tahun tanggal 23. Terima kasih juga untuk berkatnya kemarin. Boleh berbagi makanan untuk jemaat di ibadah malam Natal, puji Tuhan. Dan juga yang bertugas hari ini, Ibu Tessa, padahal Opung baru pulang dari rumah sakit ya, langsung datang ke sini ya. Luar biasa ya, Tuhan perhitungkan ya Opung ya. Sehat kuat panjang umur, Tuhan Yesus berkati kerinduan Opung untuk menginjil ya, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jiwa-jiwa. Tuhan pasti perhitungkan semuanya. Dan juga singer, terima kasih ibu-ibu yang cantik. Kami memberkati promosi kita Pak Yoke, kolektan Ibu Min. Terima kasih untuk LC daerah Kamenanda, dan juga kehadiran kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Pak Yosafat, ini sahabat kita, bersama dengan Ibu Ana, dan juga ada Dede Iwan. Tuhan Yesus berkati. Dan Bapak Ibu, pengumumannya tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun jam 9 malam. Kemudian kita tanggal 1 tetap ada ibadah awal tahun ya. Itu nanti jam 5 sore. Ya Pak. Jadi tanggal 31 jam 9 malam kita ada ibadah tutup tahun. Kemudian tanggal 1-nya kita juga tetap ada ibadah jam 5 sore. Dan untuk persembahan minggu lalu, hari Minggu itu 350 ya. Oh 330. Kemudian persembahan kasihnya 825. Dan juga ibadah malam Natal tadi malam 325. 300? Hah? Sama, puji Tuhan 330. Puji Tuhan, Yesus berkati. Dan juga ada tambahan pengumuman kah?
Kita berdoa ya Bapak Ibu, banyak jemaat yang berhalangan kan, karena mereka merayakan Natal, dan juga nanti doakan Ibu Tania dan keluarga kan sedang sakit. Iya, mereka sakit, makanya nggak ibadah malam Natal sama hari ini. Nanti kita bawa dalam doa. Jika tidak ada, mari saya jemput kita semua bagi berdiri. Sebelum kita bangkit berdiri, terima kasih buat hambanya ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, sama-sama kita doakan untuk masuk tahun depan ya. Karena biar tadi saya dapat sesuatu yang Tuhan mau taruh buat kita semua untuk tahun depan ya. Mungkin kalau saudara mau sama-sama kita mulai besok nih, saudara kita berpuasa ya. Berpuasa sampai dengan tanggal 31 ya. Tapi kalau saudara mau, kalau enggak apa-apa ya. Kita berpuasa dari jam selesai makan malam sampai besok ya, sampai besoknya sore jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 gak apa-apa. Sampai tanggal 31 kita berpuasa ya. Kalau saudara ditaruh beban oleh Tuhan seperti itu, sama-sama kita kerjakan. Karena tadi saya waktu penyembahan tadi, Bu Desa pimpin puji-pujian, saya dikasih beban oleh Tuhan untuk berpuasa selama 1 minggu ini ke depan, untuk kita mengakhiri tahun ini dan berpuasa kita masuk tahun yang baru. Tanggal 31 kita sama-sama di tempat ini, kita berdoa, kita beribadah, dan kita minta supaya bimbingan Tuhan mengarahkan kita untuk masuk di tahun 2026, supaya kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan targetkan buat gereja ini pasti akan terjadi. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa kita ini hidup oleh karena Tuhan. Tadi hambanya sampaikan bahwa kita hidup oleh karena Tuhan, dan Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih ya, penuh dengan kasih. Tanpa kasih kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita mau ngomong panjang lebar juga tanpa kasih buat apa? Kita menyatakan mujizat juga tanpa kasih buat apa? Kita menyembuhkan orang tanpa kasih buat apa? Bahkan menghidupkan orang mati sekalipun, si Abdullah ataupun si Sultan Tahir ya kan, orang mati sekalipun tanpa kasih kita tidak punya apa-apa. Makanya tahun depan kita banyak berbuat kasih ya, banyak berbuat kasih. Sebelah kiri, sebelah kanan kita, tetangga kita, ataupun apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita berbuat kasih, mari kita berbuat kasih. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Kasih pastilah melanggung. Kasih pasti melanggung. Kasih
setiap perkataan ini maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, katakan amin. Dari kecelakaan, katakan amin. Dari intimidasi roh jahat, katakan amin. Dari sakit penyakit, katakan amin. Dari kuasa maut, katakan amin. Maka dari kematian sebelum maut itu Tuhan, katakan amin. Aku kembali suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantu-menantu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apa yang engkau kerjakan, berbuat, lakukan, semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, berkata cinta kasih dari Allah kepada surga, persekutuan dengan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dan pengurapan yang dahsyat, melimpah ruah, tercurah lagi dulu dari kuasa Roh Kudusnya, tinggal menyertai kehidupan kita dari malam hari ini sampai kita ketemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidup kita semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan silakan duduk kembali sampai sejenak.